Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Al-hadits samina asyara an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanah tamkuha wa khaliqin nas fi khuluqi hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi badin nusfin. Hadis yang ke-18 ini diriwayatkan dari Abi Dzar bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kau berada. Watabis sayyata, dan ikutilah suatu perkara jelek diikuti dengan suatu perkara yang bagus, karena sesuatu perkara yang bagus itu bisa menghapus daripada sesuatu perkara yang jelek. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin, dan berbaiklah akhlakmu dengan akhlak yang bagus kepada sesama manusia. Ini hadis ialah mengku daripada 3 perkara. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada, dalam keadaan apapun dan dimanapun engkau berada, takutlah engkau kepada Allah. Jangan sampai kita kalau duit itu semangat, lagi giliran duit rezeki takwanya kurang. Berarti ini tidak semakin tidak dimanapun berada dan bagaimanapun keadaan kita wajib takwa kepada Allah. Ini adalah yang pertama, adalah haknya Allah kepada kita. Haknya Allah kepada kita ialah kita wajib takwa kepada Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kepada kita wajib takwa. Pengertian takwa, apa sih yang dinamakan takwa? Takwa ialah menjaga diri kita dari azabnya Allah. Ini namanya takwa. Dengan cara apa? Dengan cara intisali li awamirillah wajtanibi nawahi. Dengan cara ialah menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi daripada larangan Allah. Ini namanya takwa kepada Allah. Adapun manfaatnya takwa itu apa? Manfaatnya takwa ini banyak, bahkan ratusan kalau kita hitung banyak. Di antaranya manfaatnya takwa adalah hubullah, orang yang takwa adalah selalu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Dalam Al-Qur'annya sesungguhnya Allah adalah cinta kepada orang-orang yang takwa kepada Allah. Manfaat yang lainnya ialah qabilul amal, diterima amal kita oleh Allah. Kalau kita takwa benar kepada Allah, maka diterima takwa kita kepada Allah. Amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga diantaranya juga ialah orang yang takwa kepada Allah adalah dimudahkan daripada rezekinya, dimudahkan, disenangkan di dalam kehidupannya. Terangkan dari Allah, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, yaj'alahu makhraja, Gusti Allah akan memberikan jalan keluar daripada masalahnya beres kalau kita takwa kepada Allah, dan akan diberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka, ya, tidak tanpa disangka-sangka dia mendapatkan. Di antaranya malih menika orang yang takwa ialah an-najatu minan nar, diselamatkan daripada api neraka, wa qalikul jannah, dan dilanggengkan di dalam surganya Allah. Dan banyak sekali daripada manfaatnya orang yang takwa. Itu orang yang takwa, orang yang selalu menjunjung tinggi perintahnya Allah Subhanahu. Ini yang pertama. Yang kedua, wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan mengikuti suatu perkara yang jelek diikuti dengan perkara yang bagus, karena perkara yang bagus ini bisa menghapus daripada perkara yang jelek. Maka di sini kategori dosa ini dibagi menjadi dua, ada dosa kabair, ada dosa saghir, ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Terus yang kategori bahwa sesuatu yang jelek ini bisa dihapus dengan perkara yang baik, ini kategori yang mana? Kalau dosa-dosanya adalah dosa yang besar, seperti berani kepada orang tua, seperti minum arak, seperti berzina, adalah dosa-dosa besar, membunuh orang. Ini tidak bisa dihapus dengan sesuatu kejelekan terus dijalankan suatu kebaikan. Seandainya menjalankan berzina terus melakukan sholat, ini apa bisa ditebus dengan cara ketika dosa besar itu, dengan cara penghapusannya ialah dengan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Adapun kategori dosa yang shogir, lah ini yang dimaksud dalam hadis ini ialah dosa-dosa yang shogir, dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil ini bisa dihapus dengan sesuatu kebaikan. Seperti contoh dari Rasulullah, siapa yang membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali, maka walaupun dia dosanya seperti untuk syukur ini bisa dihapus dengan kebaikan yang kita jalankan. Dan Rasulullah manis, siapa orang yang baca la ilaha illallah salasa marrah 3 kali di hari itu, maka dosa-dosanya di hari itu dihapus oleh Allah Subhanahu. Tapi dosa-dosa yang kecil, dosa kecil itu apa? Ya seperti yang tidak terasa, kadang kita ini tidak terasa. Ridho dengan sesuatu perkara maksiat, dangdut melok seneng, karnaval melok seneng. Ini adalah dosa-dosa itu bisa dihapus dengan sesuatu kejelekan itu, dengan kita menjalankan suatu kebaikan, maka ini bisa menghapus daripada sesuatu kejelekan tersebut. Yang ketiga, wa khuliqin nas bi khuluqin hasanin. Hak yang ketiga ialah kita disuruh selalu membuat kebaikan akhlak kita kepada manusia yang lain, kepada saudara muslim kita yang lain. Di antaranya siapa? Ya, terutama keluarga kita, istri kita, tetangga kita, sesama muslim kita. Kita selalu menjaga daripada akhlak kita yang selalu dengan akhlak yang bagus. Dari orang yang ahli ibadah sunnah ini bisa terkalahkan dengan satu akhlak yang bagus kepada orang yang bicara, orang yang bagus. Jadi dengan akhlak yang bagus itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah, mengalahkan daripada orang yang ahli ibadah sunnah. Di antara setunggalipun hisab akhlak yang bagus yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Setengah modal enek sahabat ini semua bagi semua Sayyidina Umar minta pendapat tentang kok sahabat ini punya istri itu cerewet menang. Jadi disenangi kali istri ini. Akhirnya pun sahabat ini bagi suatu Amirul Mukminin Sayyidina Umar.
perempuan supaya istrinya dipanggil diberi nasihat. Terus sampeyan pun badhe suwan dugi ngarepe beliau ngaten iki mireng Sayyidina Umar itu senengi dhewe karo bojone. Ya mau amuk kali bojone Sayyidina Umar itu meneng. Padahal Sayyidina Umar itu setan mau terus Sayyidina Umar itu pelangi. Tapi kalau bojone menang. Betul lagi. Akhirnya pun tiang sahabat ini kembali pulang. Sayyidina Umar dia ngomong bojone menang aku kate lapornya apa. Akhirnya Sayyidina Umar semangat nak sahabat ini mau masuk ke rumahnya. Setelah selesai dia dimari istrinya Sayyidina Umar, dia keluar menghampiri kepada sahabat laki-laki. Kenapa kau kembali gak masuk ke rumah sahabat? Iya, saya itu mau melaporkan istri saya itu supaya diberi nasihat. Jangan malah dia mau istri dia apa. Ketahuilah hai sahabat, saya ini yang memberi masak makan ini adalah istri saya, yang menyucikan pakaian saya juga istri saya, yang merawat anak-anak saya adalah istri. Bagaimana saya bisa marah kepada istri saya? Nah, ini adalah akhlaknya Sayyidina Umar. Ini adalah akhlak yang mulia. Alhamdulillah, sedikit mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat barokahnya, kita bisa menjalankan ibadah kehidupan kita dengan akhlak-akhlak yang bagus. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranakum minakum basamidina syuratan mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.